Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujria Rama Putri, NIM 18060130, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, peran sistem keuangan dan pembangunan ekonomi. Umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyiratkan sektor keuangan finansial kurang begitu nyata. Patrick menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan-tahapan pembangunan, bahwa pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa awal pembangunan modern. Namun, bagi sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Yang kelima, risiko penetapan harga pengumpulan. Yang keenam, meningkatkan likuiditas aset. Baik inovasi di bidang teknologi maupun di bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern. Tetapi sistem keuangan yang berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien, dan sistem peraturan yang dirancang dengan baik menjadi syarat penting untuk mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menyebabkan kerugian tinggi bagi sektor ekonomi lainnya. Perbedaan antara sistem keuangan negara maju dan negara-negara berkembang. Di negara maju, kebijakan moneter keuangan memainkan peran yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya-upaya pemerintah yang sengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadi lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi, atau sebaliknya untuk meredakan gejolak aktivitas ekonomi pada satu terjadi kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama, yaitu jumlah tingkat penawaran uang yang beredar agregat serta tingkat bunga. Jumlah uang beredar dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi dalam hal bahwa bertambahnya jumlah uang beredar akan memicu perluasan kegiatan perekonomian dengan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Di sisi lain dari isu moneter, sekali lagi diistilahkan secara tradisional dalam ekonomi Keynes, yang berpendapat bahwa bertambahnya penawaran atau jumlah uang yang beredar meningkatkan ketersediaan dana pinjaman. Kelebihan tingkat penawaran dan dana pinjaman terhadap tingkat permintaan akan menurunkan tingkat bunga. Meskipun penjelasan mengenai kebijakan moneter di negara-negara maju ini cenderung menyederhanakan suatu proses yang kompleks, hal tersebut menunjukkan dua aspek penting yang kurang dimiliki oleh negara-negara berkembang.
Pertama, kemampuan pemerintah negara-negara maju untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar mereka serta menaikkan dan menurunkan biaya-biaya peminjam di sektor swasta. Bahkan jumlah uang beredar itu sendiri sulit diukur dan lebih sulit dikendalikan dalam kondisi substitusi mata uang di mana mata uang asing berfungsi sebagai alternatif mata uang domestik. Dengan demikian, sebagian besar negara-negara berkembang berpotensi dalam sistem moneter dualistik. Sebagian besar pasar uang terorganisasi yang kecil dan sering kali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang berkaitan mengenai batas atas tingkat bunga nominal. Yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas lokal serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Pasar uang tidak terorganisasi yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal dan juga dengan bunga yang sangat tinggi yang menjadikan tumpuan sebagian besar individu berpendapatan rendah ketika mengalami kesulitan dana. Salah satu langkah yang mungkin dalam menghilangkan distorsi faktor harga utama tersebut adalah pencabutan atas tingkat bunga nominal yang ditetapkan lain dalam mencapai liberalisasi keuangan. Meskipun demikian, sistem keuangan masing-masing menjadi komponen integral dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Di negara-negara berkembang sebagai contoh, dalam konteks ketidakstabilan makroekonomi yang parah dari adanya inflasi tinggi disertai defisit anggaran dan perdagangan yang selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem keuangan menyediakan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan termasuk mobilitas tabungan, alokasi kredit, pembatasan risiko, perlindungan asuransi, dan memfasilitasi pertukaran valuta asing. Oleh karena itu, mari kita memulai pengamatan terhadap struktur sistem keuangan dengan melihat bank sentral. Poin yang selanjutnya, peran bank sentral dan langkah alternatif. Peranan bank sentral di negara-negara maju. Bank sentral seperti Federal Reserve Board di Amerika Serikat melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan, dan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik dan kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Sebagian pokok mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum. Yang pertama, menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua, bankir bagi pemerintah. Yang ketiga, bankir bagi bank-bank umum domestik. Yang keempat, regulator lembaga keuangan domestik. Yang kelima, operator kebijakan moneter dan kredit. Terkadang fungsi-fungsi ini ditangani oleh badan regulator dan yang berbeda. Dewan Mata Uang penerbitan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar tetap. Ini merupakan pengaturan alternatif klasik bagi bank sentral. Lembaga alternatif bank sentral. Terdapat beberapa alternatif terdapat bank sentral standar. Pertama, lembaga bank sentral tradisional dapat dibentuk sebagai langkah menengah antara Dewan Mata Uang dan pemerintah, memberikan pengaruh besar bagi kegiatan keuangan. Dalam dasawarsa terakhir, independensi ekonomi dalam
politik bank sentral semakin meningkat di sebagian besar negara berkembang. Banyak ekonom telah mengidentifikasi otonomi seperti itu sebagai prasyarat penting dalam mengimplementasikan peran bank sentral, baik bank sentral tradisional yang efektif. Bank harus menjadi sumber modal valuta sekaligus juga menjadi tempat penyimpanan pengetahuan komersial dan keterampilan bisnis yang biasanya langka dalam lingkup domestik. Karena kegagalan bank umum inilah, maka lembaga keuangan baru yang dikenal Bank Pembangunan telah menjadi bagian penting dari sarana keuangan di banyak negara berkembang. Peran Bank Pembangunan. Bank Pembangunan merupakan lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana terjangka, menengah, dan panjang. Bank ini telah tumbuh berbagai negara berkembang karena bank-bank yang sudah ada biasanya berfokus pada pinjaman jangka pendek untuk tujuan komersial atau dalam hal bank sentral mengendalikan dan regulasi jumlah uang beredar agregat. Selain itu, bank umum yang ada menetapkan syarat pinjaman yang seringkali tidak sesuai untuk pendirian bank usaha baru atau pembiayaan proyek berskala besar. Dana mereka seringkali dialokasikan bagi peminjaman yang aman, modal vertura murni bagi pembukaan industri baru, jarang sekali disetujui untuk fasilitas pertumbuhan industri dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh kelangkaan modal finansial. Bank Pembangunan merupakan untuk yang pertama, pinjaman bilateral dan multilateral. Yang kedua, pinjaman dari pemerintah negara mereka sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terlepas dari pertumbuhan Bank Pembangunan, masih terdapat kebutuhan untuk menyalurkan sumber daya keuangan kepada wirausaha kecil, baik dalam sektor pertanian dan sektor informal dan marginal di perkotaan, dan kegiatan non-pertanian di pedesaan yang seringkali terkucilkan dari akses kredit dengan tingkat bunga yang masuk akal dalam upaya untuk merespons kebutuhan dari peminjam berskala kecil ini. Poin selanjutnya, pembiayaan formal dan maraknya pembiayaan mikro. Pembiayaan informal tradisional. Pembiayaan informal merupakan pinjaman yang tidak disalurkan melalui sistem perbankan formal, misalnya pinjaman antara anggota keluarga. Beragam bentuk pembiayaan informal telah muncul untuk menggantikan peran lintah darat dan tukang gadai dalam beberapa aspek. Contohnya antara lain arisan dan skema pinjaman kelompok. Dalam arisan yang dapat dikemukakan berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Nigeria, Ghana, Filipina, Sri Lanka, India, Cina, Korea Selatan. Suatu kelompok yang beranggotakan 50 orang memilih seorang pemimpin yang menetapkan jumlah iuran tertentu bagi anggota. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan secara acak, tetapi juga seringkali diberikan secara bergilir melalui kesepakatan internal secara berorientasi kepada setiap anggota tanpa bunga sama sekali. Lembaga pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pemberian kredit, sarana tabungan, dan layanan keuangan dasar lain yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomi rentan yang mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan. Dalam kasus perbankan desa atau skema pinjaman kelompok, sekelompok calon
BIN membentuk suatu asosiasi untuk meminjam dana dari bank umum. Bank Pembangunan Pemerintah (LSM) atau lembaga swasta penelitian ekonomi serta konsisten menemukan bahwa masalah ketersediaan kredit merupakan hambatan yang sangat mengganggu bagi pengembangan usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro dioperasikan oleh perempuan, tetapi secara khusus kurangnya kredit akan meski tidak secara eksklusif memengaruhi peminjaman perempuan untuk berbagai alasan, mulai dari minimnya hak milik hingga kebiasaan lokal dan minimnya jaminan biasanya menjadi alasan yang paling penting. MFI. 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Sebuah perdebatan terjadi di antara komunitas kredit usaha mikro mengenai kelayakan pemberian subsidi, dikenal sebagai perpecahan pembiayaan mikro. Perdebatan ini berlangsung antara kubu konsultatif Group to Assist the Poor, sebuah konsorsium donor yang bermarkas dalam struktur Bank Dunia, dan donor arus utama lainnya melawan kubu LSM dan ekonomi akademis lain. Potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan. Pembiayaan mikro memiliki beberapa potensi keterbatasan penting. Kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro. Tetapi sebagian orang mungkin lebih memilih untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang berisiko. Singkat kata, pembiayaan mikro merupakan alat yang ampuh tetapi perlu dilengkapi dengan pertumbuhan sektor keuangan, modal manusia, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir tetapi juga penting, kebijakan penciptaan lapangan kerja formal. Sementara ini merupakan tujuan yang penting dan menyediakan dana pinjaman, tabungan, dan layanan asuransi dapat memberikan manfaat secara luas bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Poin selanjutnya, mereformasi sistem keuangan. Liberalisasi keuangan, tingkat bunga real, tabungan, dan investasi. Pembatasan pinjaman bagi segelintir peminjaman besar bersama dengan meluasnya inflasi tinggi, defisit anggaran yang makin bertambah, dan tingkat suku bunga negatif menyebabkan krisis kredit di negara-negara berkembang selama tahun 1980-an. Dengan tingkat bunga real pada tabungan yang negatif dan harapan akan berlanjutnya inflasi serta devaluasi nilai tukar yang berkontribusi pada pelarian modal besar-besaran. Tidak mengherankan bahwa hanya sedikit orang yang ingin menabung. Bank-bank kemudian terpaksa menetapkan penjatahan, yaitu sistem pendistribusian